Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi bersilaturahim dalam program Hasanah Islam Metro TV bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal yaitu Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Dan tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini berhubungan dengan pembentukan generasi muda bangsa ini. Di mana sebagai orang tua kita memiliki kewajiban untuk mendidik dan mengasuh anak-anak kita. Bahkan di dalam Al-Quran juga diingatkan peran, tugas, dan fungsi orang tua di dalam mendidik anak. Di dalam perkembangannya, metode pendekatan untuk pengasuhan atau metode pola asuh ini terus berkembang. Saat-saat ini atau belakangan ini kita pernah atau ramai membicarakan tentang konsep neuroparenting. Nah, bagaimana Islam memandang tentang konsep neuroparenting ini? Nah, tentunya pada kesempatan kali ini sudah hadir guru kita bersama-sama dengan kita, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, temanya ini agak berat, tetapi memang harus catch up atau mengejar perkembangan metodologi pengasuhan. Nah, bagaimana Islam memandang hal ini? Apakah di dalam Islam secara kias atau mungkin secara isyarat itu ada konsep pendekatan melalui neuroparenting ini, Prof? Ya. Silakan, Prof. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimanapun juga berada, topik kita hari ini menarik ya, neuroparenting. Apa sih yang dimaksud dengan neuroparenting ini?
sebetulnya namanya aja yang keren ya, tapi sesungguhnya psikologi perkembangan kalau kita mau lacak secara ilmiah itu mulai dari Sigmund Freud ya. Freud itu psikologi perkembangannya itu cuma dari waktu ke waktu mengalami evaluasi sampai sekarang ini muncul memang cara mendidik yang terakhir ini adalah mengikuti perkembangan otak si anak kecil kita itu. Nah, di dalam Islam sebetulnya luar biasa ya. Jangankan itu, sebelum lahir pun juga kita itu proses pendidikan anak itu sebelum lahir. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan, didiklah anak kalian, ya, didiklah anak kalian 25 tahun sebelum lahir. Ya, jadi gimana itu? Saya kira maksudnya di situ adalah paralel dengan hadis Nabi, kalau kita akan mencarikan jodoh atau anak kita nanti akan cari jodoh, ada 4 kategori yang harus kita pertimbangkan, ya kan? Wali jamaliha, cantik atau tampan enggak? Kalau genetiknya cantik, tampang berjumpa di situ, itu pasti nanti akan lahir anak yang lebih cantik dan lebih tampan lagi kan. Nah yang kedua adalah wali maliha juga ada kan. Ya jangan yang terlalu kere banget lah, yang ada sudah ada kelas ekonomi sedikit lah. Nah kemudian juga wali nasabiha, keturunannya dari segi genetik ini, kalau genetiknya cerdas, anaknya juga pasti cerdas ya kan. Kemudian juga mungkin kehormatan ya, keturunannya mungkin orang-orang yang terhormat lah. Dan yang paling penting kata Rasulullah itu adalah walidiniha, agamanya. Sekalipun yang 3-nya itu sebelumnya itu lemah, tapi kalau agamanya kuat, maka itu nanti akan bisa menutupi. Jadi itu sebelum sampai kepada pembicaraan tentang anak. Nah ketika itu sudah kita melakukan, maaf kalau saya katakan istilah membuat anak itu sendiri, melakukan proses awal, itu diantarkan dengan doa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan mimma razaqtana. Baru kita melakukan hubungan itu. Nah ketika kita melihat istri kita sedang hamil, jangan pernah memasukkan unsur-unsur syubhat, apalagi yang haram, ke dalam rahim ibu. Pastikan bahwa insya Allah semuanya itu adalah yang halal, nggak ada yang haram, semuanya bening putih gitu ya. Dari day to day kita lihat perkembangan janin itu dengan doa. Juga ada doa-doa khusus. Bahkan baca surah Yusuf kalau terdeteksi itu adalah seorang laki-laki, baca surah Maryam itu kalau itu terdeteksi seorang perempuan, ya baca Al-Quran kok nggak ada yang salah kan di situ ya. Nah setelah lahir, nah tentu akan ada proses selanjutan. Jadi pembentukan otak itu sebetulnya bukan hanya pada saat anak itu lahir sehingga harus makan gizi, justru pada saat anak itu sedang dalam kandungan, itu sudah mulai terjadi pembentukan organ fisik di sana itu. Yang bisa terdeteksi karena sudah masuk di dalam wilayah luar, ya kita lihat dalam perkembangan berikut dari 0 sampai 1 tahun itu puncak kesenangan seorang bayi itu ketika ia mengisap puting susu ibunya gitu kan. Walaupun nggak ada isinya, tapi itu puas pokoknya. Tapi itu hanya 1 tahun. 1 tahun berikutnya, yaitu umur 2 sampai 3 tahun, itu pindah dari mulutnya itu ke anal. Anal stage itu artinya anak itu akan merasakan puas banget itu pada saat ada gesekan-gesekan dari 2 lubangnya. Ini sebuah disertasi di UCLA. Nah yang paling penting sebetulnya adalah pelvic stage 3 sampai 5 tahun. Nah inilah fase pertumbuhan otak yang sangat cepat. Maka itu juga dalam ilmu nutrisi itu justru anak itu harus betul-betul disuguhi nutrisi yang sangat sempurna, 4 sehat 5 sempurna pada anak ini. Kenapa? Karena pertumbuhan otak itu sangat diperlukan pada saat ini. Bahkan sekitar puluhan miliar itu sel-sel otak itu bisa bertumbuh itu dalam waktu singkat itu, dan pertumbuhan otak, sel otak yang banyak itu nanti akan berkontribusi dengan kecerdasan anak itu kan. Tapi kalau nutrisi yang kita kasih itu tidak ada gizinya, ya bagaimana bisa berpikir cerdas. Jadi jangan memaksakan anak kita itu untuk ranking 1 di kelas, menjadi orang cerdas seperti tetangga, tapi ketika masih anak itu kecil nggak ada gizi yang dia asup terhadap mereka. Jadi dari segi pertumbuhan neuronya otaknya itu memang beda itu. Nah
1,5 kilogram otak ini itu luar biasa. Bisa mengkonsumsi 30% totalitas nutrisi yang kita makan. Mencangkul 12 jam itu sama dengan kapasitasnya kalau kita belajar 1 jam. Itu kata ahlinya ya kan. Kenapa? Karena kalau orang berpikir itu, pembakaran kalori itu dilakukan oleh otak itu luar biasa kerasnya. Benda kecil ini paling rakus mengkonsumsi. Maka itu kalau orang belajar berpikir keras itu cepat lapar. Ya. Kenapa? Karena mengkonsumsi makanan nutrisi itu sangat kuat. Nah, saya kembali lagi kepada perkembangan tadi. Yang paling penting itu usia 3 sampai 5 tahun itu ya. Kenapa? Anak itu pada masa itu dia berada pada posisi untuk meniru lingkungannya. Ya. Ada teori yang dulu pernah dikenalkan itu penis M5. Kenapa sampai perempuan itu merasa termarginalkan karena ada sesuatu yang hilang yang tidak seperti dengan bapaknya atau tidak seperti dengan saudara laki-lakinya gitu kan. Ya, jadi ada sesuatu yang tidak menonjol pada anggota tubuhnya sementara saudaranya laki-laki atau bapaknya ada yang menonjol. Jadi itu ada teorinya kayak gitu. Nah, tapi poin yang saya ingin garis bawahi dulu pada bagian awal ini ialah bahwa pertumbuhan anak itu nanti itu ada deret ukur yang harus kita ikuti. Seorang pendidik anak, orang tua itu harus mengikuti apa yang harus dilakukan pada saat 0 sampai 1 tahun, 1 sampai 3 tahun, 3 sampai 5 tahun. Itu ada fase perkembangan yang menuntut kita itu untuk hati-hati. Nah, saya ingin mengingatkan bahwa insya Allah ke depan atau yang adik-adik remaja yang belum melahirkan tentunya ya, pada saat nanti akan berumah tangga itu belajarlah. Jangan by nature membesarkan anak, itu nanti akan kita berhadapan dengan suatu masalah. Ya. Kita akan lanjutkan nanti setelah pesan berikut ini. Baik, terima kasih banyak Prof. Kita akan lanjutkan lagi bahasan kita mengenai neuroparenting. Tadi disampaikan oleh Profesor bahwa semuanya itu dimulai dari awal. Bahkan disampaikan juga oleh salah seorang sahabat, Imam Ali bin Abi Thalib, kan kalau mencari atau mendidik anak itu dimulai dari 25 tahun sebelumnya. Artinya prosesnya begitu panjang. Kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai neuroparenting di dalam Islam hanya di sini di Khazanah Islam Metro TV. Anak perempuan 3 sampai 5 tahun dianjurkan untuk lebih akrab nanti dengan bapaknya, lawan seksnya, lawan jenisnya. Anak laki-laki sebaiknya lebih akrab dengan ibunya. Terlambat kita mendidik anak-anak itu untuk sholat kalau anak itu nanti sudah dewasa. Ajarilah anak-anak itu, didiklah mereka itu beragama pada saat usia dini sedini mungkin. Ya. Pemirsa Metro TV dimanapun saja Anda berada, pada saat menjadi orang tua amanah kita begitu besar terhadap anak. Tadi disampaikan oleh Profesor, bahkan dari mulai proses awalnya hingga sampai anak itu lahir dari usia 1, 3, 5, ya. Nah, itu semuanya adalah proses perkembangan dan pertumbuhan. Kita akan lanjutkan lagi bagaimana di dalam Islam memandang konsep neuroparenting. Silakan Prof. Ya. Jadi saya ulangi sekali lagi tadi ya, fase awal itu oral stage, kemudian anal stage, ya 1 sampai 2 ya, atau 3, kemudian pelvic stage 3 sampai 5 tahun. Ya. Paling penting sebetulnya adalah pelvic stage. Apa itu pelvic stage? Itu otak kanan, otak kiri sedang mencari bentuk ini. Jadi di dalam disertasi itu dikatakan begini, dalam suasana seperti anak itu 3 sampai 5 tahun itu perlu ada cross education. Jadi misalnya begini, anak perempuan 3 sampai 5 tahun dianjurkan untuk lebih akrab nanti dengan bapaknya, lawan seksnya, lawan jenisnya. Anak laki-laki sebaiknya lebih akrab dengan ibunya. Ya. Makanya itu bukanlah sesuatu yang aneh kalau anak laki-laki itu lebih dekat ke ibunya di dapur. Ya. Bukan juga sesuatu yang aneh kalau anak perempuan tapi lebih suka membetulin mobil bersama bapaknya di atau pagar atau bagaimana ya. Nah, itu justru itu satu hal yang positif. Nah, yang sangat memprihatinkan kita, single parent ini harus hati-hati ininya.
Ya, kalau misalnya single parent dan yang membesarkan itu adalah ibu, Ya. apalagi itu yang dibesarkannya itu adalah anak perempuan. Nah, itu juga seringkali ada masalah di situ kalau orang tidak tahu teorinya. Ya. Atau juga laki-laki itu bisa jadi ya semua di lingkungannya itu adalah perempuan, padahal yang dibesarkan ini seorang diri ini adalah anak laki-laki, itu juga bisa terbawa-bawa dengan kepribadian perempuannya Ya. itu. Ya. Nah, jadi ini saya kira sangat penting. Saya kira terlalu singkat waktu untuk membicarakan hal ini. Kalau di kampus 1 semester, Ya, betul. saya ingin masuk ke agama. Bagaimana kata agama kita dalam hadis Nabi itu kan banyak tuh. Muru auladakum bisalah disabain. Ajarilah anak kalian itu salat pada usia 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Talent stage ya. Nah, inilah yang saya ingin jelaskan kepada kita semuanya. Terlambat kita mendidik anak-anak itu untuk sholat kalau anak itu nanti sudah dewasa. Ajarilah anak-anak itu, didiklah mereka itu beragama pada saat usia dini sedini mungkin. Ya. Ya. Karena kalau nanti diajari sholat itu setelah SD, setelah SMP, aduh itu susah tuh. Bertengkar kalau kita suruh sholat. Iya, iya. Tapi kalau kita ajak mereka itu, anak-anak kita perkenalkan, nah ini boleh secara agama, kita perkenalkan tentang konsep Tuhan, tapi secara proporsional. Jangan langsung diajari teologi yang sangat rumit di kepalanya anak yang baru kecil, yang baru tumbuh itu kan. Nah, itu ada ilmunya memang. Saya ingin sekali sebetulnya kita para ibu-ibu muda ini belajarlah bagaimana membesarkan anak kecil, dan jangan pernah absen untuk tidak mengajarkan kepada mereka itu persoalan-persoalan agama. Nah, agama seperti ini kita bahasakan tentang Tuhan dalam bahasa yang sangat sederhana ya kan. Dan jadi sejak kecil itu anak kita itu sudah diperkenalkan ada bahasa agama di telinganya masuk gitu kan. Nah, jangan sampai nanti kita terlalu sekuler dalam mendidik anak. Udah urusan agama itu urusan privatnya anak-anak, nantilah terserah. Oh iya, terlambat itu. Saya ingin sekali agar kita Bapak Ibu sekalian menyesal kita jadinya nanti itu kalau anak itu kita tidak besarkan dalam lingkup keagamaan. Bagaimana bisa melahirkan anak saleh mendoakan kita nanti setelah wafat kalau kita tidak pernah ajari anak-anak kita itu untuk berdoa dan apa itu doa. Ya, jadi jangan main-main kita dalam melahirkan anak. Jangan hanya bisa melahirkan anak biologis tapi tidak bisa menciptakannya menjadi anak-anak spiritual. Itu nanti penyesalan abadi yang akan terjadi bagi seorang orang tua. Saya kira begitu. Baik, terima kasih banyak Prof. Ada satu pertanyaan sebenarnya Prof yang agak sedikit mungkin agak mengganggu saya sedikit gitu Prof. Pada saat tidak jarang orang tua yang sibuk untuk memberikan edukasi terhadap anaknya di dalam pemahaman tauhid atau ilmu-ilmu dasar fikih, tapi lupa untuk melatih empati Prof. Nah, bagaimana cara aplikasinya dalam melatih empati anak gitu Prof? Iya, latihan bersolat jamaah itu kan latihan empati kan. Ya. Ada pemimpinnya, ya Ada kan. imamnya ya. Iya, datang ke masjid itu kan suatu ilmu, suatu pelajaran yang sangat bagus. Ya. Ada satu qaul yang mengatakan teriakan anak-anak di masjid itu adalah doa. Masya Allah. Jadi jangan diusir anak-anak yang ribut di masjid itu, sebab lebih baik anak itu ribut di masjid daripada di luar masjid ya kan. Saya ingat waktu kecil Prof, mau saya potong, kalau teriak amin saya paling kencang, amin. Ya, Diusir. justru itu yang tidak terlupakan, jangan mengusir anak itu. Iya, iya. Ya, anak itu anak, bukan anak-anak kalau nggak teriak-teriak kan. Yang salah kalau orang tuanya teriak-teriak. Oh iya. Siapa Prof? Iya. Prof, kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Iya, pertama perlu pemahaman yang sangat mendalam bagi seorang ibu untuk membesarkan anaknya. Jangan by nature, secara alami membesarkan anak. Ada ilmunya. Iya. Belajarlah kepada orang tuanya, belajarlah kepada orang lain yang sudah pinter. Apa yang harus kita lakukan, terutama anak pertama ini kan. Iya. Biasanya kalau anak kedua itu sudah ada pengalaman memelihara, mengasuh anak pertama kan. Iya. Nah, ibu-ibu muda ini perlu. Dan ada buku-bukunya itu kan. Iya. Nah, yang kedua, jangan pernah melupakan pendidikan agama, pelajaran agama, pemahaman agama terhadap anaknya. Cuma persoalannya bagaimana bisa mendidik agama anaknya kalau dianya sendiri juga minus. Iya. Nah, jadi itulah menyesal kita nanti, dunia akhirat kita akan menyesal kalau agama tidak dimasukkan di dalam jiwa dan otak anak kita sendiri. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Prof ilmu hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan oleh Profesor pada kesempatan kali ini.
tanggung jawabnya itu ada di tangan orang tua ini. Kalau orang tuanya masih merasa kurang, ya harus tambah upgrade diri sehingga kita pada saat mendidik anak-anak kita, kelak anak-anak kita akan menjadi anak yang secara edukasi, secara empati lebih baik dari kita. Dan pada saat melakukan pendekatan pengasuhan neuroparenting ini, penting juga untuk melatih anak kesadaran dan kepedulian sosial. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Ya, Prof, terima kasih waktunya. Setelah ini Bunda Iva Munifa akan hadir bersama kita. Tapi izinkan saya minum kopi dulu ya, Prof ya. Bismillah. Alhamdulillah. Luwak hitam baru, tidak kemanisan, mantap. Silaturahmi padatkan hati setiap insan dalam tari ilahi. Silaturahmi bersihkan diri dari dendam dan rasa dengki. Silaturahmi dekatkan hati setiap insan dalam tari ilahi. Silaturahmi bersihkan diri dari dendam dan rasa dengki. Bersilaturahmi di antara kita, saling berbagi rasa. Bahwa ibu merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya. Tanamkan kasih sayang dan cinta kepada anak. Ketika kita mendidik anak dengan rasa kasih sayang, dengan rasa cinta, maka yang terekam dalam otak anak kita adalah kasih sayang, cinta, berbagi. Kita mengajarkan kepada anak kita untuk selalu berbagi. Keluarga menjadi ujung tombak pengasuhan anak karena polanya akan menentukan karakter dan akhlak di masa depan. Pada usia emas anak-anak, otaknya berkembang maksimal sehingga ia akan mudah menyerap dan menyimpan apapun dalam memorinya. Seorang anak yang menerima pengasuhan yang baik akan tumbuh dengan karakter dan akhlak yang baik. Rasulullah menjadi tauladan bagi para orang tua mendidik anaknya. Yang pertama ia ajarkan ialah pendidikan tauhid. Dalam Islam, solat dan Al-Quran menjadi pondasi untuk mengokohkan iman seseorang, dan itu harus dibiasakan sejak usia anak-anak. Solat dan membaca Al-Quran juga baik untuk kecerdasan otak. Tentu, setiap pembelajaran harus dilakukan dengan penuh kasih sayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa Metro TV dimanapun saja Anda berada, kita kembali lagi di Khazanah Islam Ahad ini, dan kali ini kita akan menghadirkan Bunda Iva. Masih membahas tentang tema kita hari ini, yaitu neuroparenting. Di dalam Islam bagaimana, ya. Nah, tadi sudah dibahas oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar, tentang bagaimana pentingnya orang tua untuk memahami tahapan pertumbuhan anak, ya, baik itu pertumbuhan fisik maupun otaknya, di mana anak itu pada saat usia-usia tertentu itu otaknya mulai berkembang, dan di situ perlu pengawasan dan bimbingan dari orang tua. Nah, Bunda, mengenai tema kita, sebagai orang tua punya peran yang penting di dalam mendidik anak. Nah, tetapi Bunda, kira-kira bagaimana caranya kita untuk bisa mengontrol emosi kita atau menyediakan waktu untuk melakukan introspeksi terhadap diri, sehingga kita juga sadar bahwa kita punya keterbatasan, sehingga kita akhirnya mau untuk memperbaiki diri kita dalam rangka mendidik anak-anak kita. Apakah hal itu juga diajarkan di dalam Al-Quran, Bunda? Silakan, Bunda. Terima kasih, Mas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Pemirsa, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang pendidikan untuk anak. Al-ummahat tarbiyatul ula fi baitiha. Boleh dikatakan ungkapan ini sebagai ungkapan pertama, bahwa ibu merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya. Karenanya terkait dengan mendidik anak, apalagi pada usia yang disebut usia 0 sampai 5 tahun sampai 7 tahun mungkin, yang kita kenal dengan golden age. Bagaimana sih mendidik mereka? Hal ini sesungguhnya Allah sudah sebutkan dalam Al-Qur'annya. Surat Luqman ayat 13 sampai ayat 19 itu betul-betul mendidik anak, bagaimana menumbuh kembangkan otak anak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuh, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Allah memberikan wahyunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menjadikan Luqman sebagai modelnya. Dalam rangka apa? Menjadi figur orang tua yang mendidik anaknya dengan sempurna. Dari ayat tersebut ada setidaknya 3 hal yang dapat kita ambil. Yang pertama, sebagai seorang tua mendidik anaknya harus kita terapkan melatih anak untuk berpikir dan memberikan contoh. Kenapa melatih anak untuk berpikir? Dengan ngajak berpikir, maka Luqman pun memberikan contoh kepada anaknya bahwa tidak mensekutukan Allah dengan cara tauhid. Hayo bertauhid. Anak kecil belum ngerti bagaimana cara bertauhid. Tentunya ini diajak belajar, berlatih untuk berpikir dan diberikan contoh dengan cara aqimus salat, dengan cara mendirikan salat, wa'mur ahlaka bis salat, dengan cara memerintahkan keluargamu untuk bersalat. Melaksanakan salat itu adalah contoh konkret dari orang tua kepada anaknya. Contoh konkret dari orang tua kepada anaknya yang ini akan dicontoh oleh anak-anak kita. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua yang harus ada pada orang tua adalah mengendalikan emosi dan sabar. Kita harus mengendalikan emosi kita dalam menghadapi anak-anak kita. Kita harus sabar dalam menghadapi anak-anak kita yang cenderung inginnya bermain. Satu contoh, ketika kita memberikan pendidikan kepada anak, maka yang harus kita lakukan adalah penuh kesabaran, ikuti waktu yang dia miliki. Kita kasih makan anak. Untuk kasih makan bisa sampai 1-2 jam, ikuti keinginan anak. Kita ngobrol dengan anak kemanapun ikuti. Sehingga kita bisa mengarahkan obrolan anak kita menuju yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah, yang paling penting yang ketiga ini, tanamkan kasih sayang dan cinta kepada anak. Ketika kita mendidik anak dengan rasa kasih sayang, dengan rasa cinta, maka yang terekam dalam otak anak kita adalah kasih sayang, cinta, berbagi. Kita mengajarkan kepada anak kita untuk selalu berbagi. Ini yang diajarkan Allah dalam surat Luqman ayat 13 sampai ayat 19. Semuanya untuk umat manusia dan semuanya bagi umat Muhammad Rasulullah SAW yang ingin menciptakan generasi yang terbaik di masa yang akan datang. Sebagai akhir, cinta, kasih sayang inilah yang akan selalu diingat oleh anak-anak kita dalam memberikan pendidikan kepada mereka. Ya, baik, terima kasih Bunda. Masya Allah. Jadi tadi kita diingatkan ya Bunda ya, bahwa di dalam mendidik anak itu ada 3 poin penting. Pertama, memberikan contoh, ya kan? Terus kedua, kita harus mampu mengendalikan emosi kita, ya. Emosi itu bukan hanya marah, bahkan pada saat senang pun tidak berlebih-lebihan, ya, memanjakan anak dan lain sebagainya. Dan yang terakhir tadi,
adalah tadi Cinta kasih sayang. cinta kasih sayang. Yang ya. betul harus Memberikan kita cinta. terapkan pada mereka. Luar biasa, dengan kasih sayang insya Allah, seperti apapun karakter anak kita, insya Allah nanti anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang penuh dengan kasih sayang. pula. Masya Allah. Inilah yang akan membentuk karakter dan akhlaknya mereka. Jadi jangan dibiarkan anak itu main game aja sendiri ya, harus ada komunikasi ya Bunda ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi bahasan kita bagaimana neuroparenting ini akan menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam pembentukan karakter anak, khususnya di dalam sudut pandang agama Islam pada saat masa pertumbuhan anak. Hanya di sini di Khazanah Islam Metro TV. Sudah mempunyai keluarga dan bahkan sudah mempunyai anak-anak, tetap posisinya dia sebagai seorang anak. Ketika dia sebagai seorang anak, maka jika anak itu salah, tentu kedua orang tua ini harus memberikan peringatan kepada anaknya. Sehingga orang tua boleh ikut campur dalam urusan keluarga anaknya. Dalam hal-hal tertentu dibolehkan orang tua ikut campur dalam urusan keluarga anaknya. Kita tentu pernah mendengar istilah kasih ibu itu sepanjang masa. Ini sebuah kiasan tentang kasih sayang orang tua, khususnya ibu terhadap anak. Dan ini juga membuat kita orang tua di dalam mendidik anak, kita merasa tidak ada limitasinya. Sampai kapanpun saya akan terus mendidik anak-anak kita. Jadi muncul satu pertanyaan ya. Di dalam Islam Bunda, apakah ada batasan bagi orang tua untuk mendidik anak gitu, Bun? Apakah ada limitasi gitu Bun? Apakah di usia-usia tertentu orang tua boleh berlepas tangan, atau sejauh mana orang tua boleh terlibat di dalam mendidik anak-anak gitu Bun? Silakan Bun. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, pertanyaan yang sangat menarik. Ini sebetulnya pertanyaannya boleh dikata orang tua boleh nggak sih ikut campur dalam urusan anaknya yang sudah menikah? Ya. Tentunya begitu ya. Kenapa demikian? Karena pastinya walaupun dia sudah menikah, sudah mempunyai keluarga, dan bahkan sudah mempunyai anak-anak, tetap posisinya dia sebagai seorang anak. Ketika dia sebagai seorang anak, maka jika anak itu salah, tentu kedua orang tua ini harus memberikan peringatan kepada anaknya. Harus memberikan ingat kepada si anak yang salah ini. Sehingga orang tua boleh ikut campur dalam urusan keluarga anaknya. Dalam hal-hal tertentu dibolehkan orang tua ikut campur dalam urusan keluarga anaknya. Tapi dalam hal-hal tertentu. Dan ini pun kita harus tahu batasan-batasannya. Kenapa demikian? Misalnya apa Bun? Misalnya ketika si anaknya ini, misal ketika anaknya sudah melenceng dari tauhid, maka itu orang tua boleh ikut campur. Anaknya terlalu keras mengajar ataupun mendidik anaknya, itu boleh orang tua ikut campur. Akan tetapi dalam hal ini yang harus betul-betul kita perhatikan adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hakul waladi ala walidihi ayyuhsina ismahu wa addabahu wa 'allamahumul kitaba wasibaha warrimaya wa alla yarzuqahu illa thayyibah wa ayyuzawwijahu idza adraka. Apa kata Rasulullah? Meskipun tadi boleh orang tua itu ikut campur dalam urusan keluarga anaknya ketika anak ini sudah menikah. Dalam rangka mendidik ya Bun ya? Dalam rangka mendidik, akan tetapi yang paling penting dan paling utama, koridor yang harus dihadapi oleh orang tua dalam kewajibannya kepada anak, artinya hak anak dari orang tuanya. Pertama, ayyuhsina ismahu. Memberikan nama kepada anak itu yang baik-baik, yang cantik-cantik, yang bagus-bagus. Untuk orang tua muda, sekarang sudah banyak trennya. Alhamdulillah, memberikan nama anak yang baik-baik. Yang kedua, wa'addabahu, mendidiknya. Mendidik mulai dari rahim ibunya. Dididik anak ini. Ibunya ketika mengandung begitu rajin ibadah, banyak baca Al-Quran, pekerjaannya baik-baik terus.
Ini dalam rangka mendidik anak yang ada di dalam rahim ibunya. Sudah dia dididik, sudah keluar, dididik pula oleh ibu bapaknya, kedua orang tuanya dengan pendidikan yang baik. Bukan hanya ilmu agama ternyata yang diperintahkan oleh Rasulullah. Segala macam ilmu yang tidak bertentangan dengan Islam, yang tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya, silakan diajarkan kepada anak-anak kita. Wa alla yarzuqahu illa thayyiba. Yang paling penting, yang harus betul-betul kita perhatikan adalah orang tua tidak memberikan makan, tidak memberikan rezeki kepada anak-anaknya kecuali yang baik-baik. Anaknya diberikan rezeki yang baik-baik. Kenapa demikian? Halalan thayyibah, yang halal yang baik akan membentuk karakter dan akhlak anak kita di masa depan. Hasil makanan yang baik, anak akan cerdas. Hasil makanan yang baik, maka output dari pendidikan anak pun akan cemerlang juga. Ini pendidikan yang betul-betul harus diberikan kepada anak kita dalam hal mendidiknya, memberi makan yang baik-baik, rezeki yang halalan thayyibah. Karena ini akan dicontoh oleh anaknya nanti ketika dia berumah tangga. Dan yang terakhir adalah maka setelah sampai usia matang, udah perlu untuk menikah, maka orang tua ayyuzawijah idza adraka, menikahkan anaknya jika si anak ini sudah sampai masa waktunya untuk dinikahkan. Inilah beberapa hal yang menjadi penting bagi orang tua. Bukan hanya ibu saja, tetapi ayah pun berperan besar juga di sana. Dan apa yang dilakukan oleh ayah ibunya saat dia masih kecil sampai dia menikah akan dicontoh oleh si anak tersebut pada saat dia mendidik anak-anaknya di masa yang akan datang. Inilah hal yang penting untuk kita laksanakan. Kita contoh pelajaran yang diberikan oleh Luqman, pelajaran yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih banyak Bunda. Bunda boleh silakan duduk kembali Bunda. Alhamdulillah, Bun. Kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Bunda tadi, kesimpulan besar apa yang bisa kita ambil, Bunda? Kesimpulan yang dapat kita ambil, pertama, peran kedua orang tua, ayah dan ibu, ini amat sangat menentukan dalam tumbuh kembang anak-anak kita, terutama dalam menjadikan mereka berakhlakul karimah. Kemudian yang kedua, bahwa kedua orang tua ini jauh sebelumnya pendidikan itu sudah harus diberikan dari sejak si ibu itu mengandung. Dan apapun yang dilakukan oleh kedua orang tua, maka itu akan dicontoh oleh anak-anaknya. Dan yang ketiga, mungkin ini yang terakhir bagi kita, kewajiban orang tua itu dia mengawasi anaknya sejak dia lahir sampai si anak ini dinikahkan. Mungkin itu. Terima kasih banyak Bunda. Itulah dia pemirsa apa yang disampaikan oleh Bunda Iva dan juga tadi disampaikan juga oleh Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal seputar neuroparenting. Memang pada akhirnya neuroparenting ini menjadi sebuah teori kekinian yang melakukan pendekatan melalui metode atau ilmu kedokteran, di mana ternyata secara ilmu faal, ilmu tubuh, kedekatan anak dan orang tua itu bisa dilakukan dengan kita mengisi kebutuhan otak anak. Di antaranya adalah butuh kasih sayang, butuh contoh, bahkan nutrisi yang masuk ke dalam diri anak juga harus kita perhatikan. Tidak hanya vitaminnya, tapi juga cara mendapatkannya. Seperti yang disampaikan oleh Bunda Iva tadi, cari rezeki yang halal dan thayyib. Insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak yang baik, anak yang sehat, anak yang kuat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa meluruskan niat kita di dalam mendidik anak-anak kita, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak generasi muda agama yang bisa membanggakan juga bagi bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya, dan Bunda izinkan saya buat minum kopi dulu ya Bunda ya. Bismillah. Alhamdulillah. Luwak hitam baru, tidak kemanisan, mantap.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remaja ceria duniamu. Masa remaja penuh canda dan tawa, penuh cobaan dan rintangan. Dunia yang fana hadirkan maya semata, godaan pelanda butakan mata. Lihatlah di sana mereka yang terpedaya, beragam budaya dan warna. Jangan kau terlena hingga kau akan terbawa kesenangan yang mematikan jiwa. Ceria duniamu, hiasilah dengan terus berkarya, cerahkan masa depanmu, menapak asa gapai cita-cita. Metro TV, knowledge to elevate.